Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Ya, baik anak-anak. Sudah siap untuk mau belajar? Ya, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hubungan gereja dan dunia. Ya. Jadi sebelum kita mulai, ya, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas napas kehidupan yang kami nikmati dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Kini kami akan memulai kegiatan pembelajaran. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai kami, sehingga apa yang akan kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Jadikanlah kami semua menjadi umat-Mu yang mampu membangun keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan kami, dengan selalu peduli, peka terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk menyalurkan kasih-Mu di tengah kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah proses pembelajaran kami pada hari ini, agar boleh berjalan dengan lancar, dan apa yang akan diajarkan oleh guru kami pada hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, berapa orang yang tidak hadir? Ya, jadi ada 2 orang yang tidak hadir. Alasannya apa yang tidak hadir hari ini? Sakit, izin, Alfa? Oh ya, jadi 2 orang tidak hadir, 1 sakit, 1 izin ya. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan berbicara tentang hubungan gereja dan dunia. Ya, jadi sebelum kita memulai, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, siapa yang tahu tentang arti gereja? Adakah yang tahu tentang arti gereja? Oke, baik. Lalu, siapa yang tahu tentang arti dari dunia? Adakah? Oke, ya, baik. Ya, ya. Jadi Konsili Vatikan kedua dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes artikel 1 menegaskan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Artinya, gereja memiliki keprihatinan yang sangat besar pada dunia. Jadi gereja memiliki pandangan baru terhadap dunia dan memiliki relasi yang sangat menguntungkan. Baik anak-anak, jadi hal yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan arti gereja, dan yang kedua menganalisis pandangan gereja tentang dunia, yang ketiga menjelaskan misi dan tugas gereja di dunia, dan yang keempat menjelaskan usaha-usaha gereja untuk ikut serta membangun dunia. Jadi 4 hal inilah yang akan kita bahas. Oke, kita akan lihat pada poin yang pertama, yaitu arti gereja. Nah, kata gereja diambil dari bahasa Portugis, yaitu igreja yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu eklesia yang berarti kumpulan, pertemuan, dan rapat. Nah, Paus Fransiskus menjelaskan eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Artinya Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya.
Dan gereja adalah persekutuan orang-orang yang beriman kepada Kristus dan saling membuka diri satu sama lain sebagai anggota keluarga Allah. Nah, sekarang kita akan lihat pandangan konsili tentang dunia. Nah, di sini pandangan konsili tentang dunia itu terdapat pada Gaudium et Spes artikel 2 dan 3. Nah, di sini dikatakan bahwa dunia yang pertama, masa lampau sebelum Konsili Vatikan kedua, dunia dipandang secara negatif dan dinilai itu berdosa. Artinya dunia tidak berdaya, jahat, tidak termasuk lingkup keselamatan, bahkan menjadi halangan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan. Nah, hal ini disebabkan penafsiran yang dangkal terhadap teks kitab suci, misalnya 1 Yohanes bab 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Atau teks lainnya 1 Yohanes bab 2 ayat 15 sampai 16 dan Roma bab 12 ayat 2, juga Yohanes bab 16 ayat 33 dan Galatia bab 6 ayat 14. Nah, Konsili Vatikan kedua melihat secara baru dan positif. Jadi dunia menjadi tempat berlangsungnya sejarah manusia. Ya. Jadi dunia itu diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan yang telah memerdekakan oleh Kristus melalui peristiwa salib dan kebangkitannya. Kuasa kejahatan telah dihancurkan dan dunia dibentuk kembali sesuai dengan rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Oke. Baik, sekarang kita lihat martabat manusia. Nah, di sini martabat menjadi ciptaan yang dilengkapi dengan akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani, dan menjadikan manusia secitra dengan Allah. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa oleh kesalahannya sendiri dalam menggunakan akal budi, kehendak bebas, dan hati nuraninya. Ya. Lalu yang berikut, masyarakat manusia. Ya. Di sini manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Nah, Allah menghendaki bahwa manusia membentuk keluarga dan hidup dalam kasih persaudaraan. Nah, lalu usaha apa yang dibuat oleh manusia? Nah, di sini sekarang kita akan lihat usaha dan karya manusia. Ya, jadi sesungguhnya Allah menghendaki dunia itu berkembang dan manusia menjadi ciptaan yang merupakan rekan kerja Allah dalam mengembangkan dunia menuju kebaikannya. Oke, baik anak-anak, jadi hubungan gereja dan dunia yang pertama adalah gereja sebagai sakramen keselamatan. Nah, gereja postkonsilier atau sakramen keselamatan, terang, garam, dan ragi. Nah, dunia itu adalah ladang gereja berbakti. Karena itu, dunia harus didekati dan ditawari keselamatan. Itu hubungan gereja yang pertama. Lalu hubungan gereja yang kedua, dunia itu menjadi mitra dialog. Nah, jadi gereja dan dunia adalah mitra dialog. Artinya, gereja menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya sehingga gereja dapat secara efektif menjalankan misi di dunia ini. Lalu hubungan yang ketiga, gereja menghormati otonom dunia. Artinya, dunia adalah sekuler. Nah, jadi, gereja menghormati sifat dunia tersebut. Nah, dengan sifatnya yang sekuler tersebut, dunia dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan Allah. Ya. Lalu yang berikut, kita lihat misi gereja dan dunia. Baik anak-anak, jadi misi gereja dan dunia adalah yang pertama, melanjutkan karya agung Yesus Kristus. Jadi maksud dari melanjutkan karya agung Yesus Kristus ini adalah anggota gereja itu diutus untuk melanjutkan karya Yesus Kristus, yakni mewartakan kerajaan Allah.
Ya. Lalu misi yang kedua adalah gereja mewartakan kabar gembira. Nah, maksud dari gereja mewartakan kabar gembira ini adalah dalam melaksanakan misinya, gereja bukan penyebar agama, tetapi mewartakan kabar gembira. Lalu misi yang ketiga, kabar gembira itu nyata. Artinya, kabar gembira yang diwartakan itu harus nyata dan terwujud dalam nilai-nilai kehidupan bersama seperti persaudaraan, kerjasama, dialog, solidaritas, keterbukaan, keadilan, hormat kepada kehidupan, memperhatikan yang miskin, yang tertindas, dan yang tersingkirkan. Oke, baik anak-anak. Jadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang hubungan gereja dan dunia, dan juga arti gereja dan dunia menurut pandangan Konsili Vatikan kedua. Maka sekarang silakan membentuk kelompok diskusi. Ya, jadi silakan membuat kelompok diskusi. Jadi kita bagi dalam 2 kelompok. Jadi kelompok 1 dan 2. Ya, jadi ya kita bagi. Jadi karena jumlah di dalam kelas ini ada 22 orang, maka kita bagi 11 anggota ya. Oke, baik. Jadi kelompok 1 11 orang dan kelompok 2 pun juga demikian 11 orang. Jadi totalnya 22. Oke, pas. Oke. Baik. Jadi duduk yang sopan dan tenang supaya bisa mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan supaya menjadi bahan diskusi. Oke. Baik anak-anak, jadi carilah masalah yang Anda temui di lingkungan sekolah. Jadi kedua kelompok ini silakan mencari masalah yang Anda temui di lingkungan sekolah. Kira-kira masalah apa yang Anda temui? Ya. Oke. Baik. Sudah menemukan masalahnya? Oke. Baik, maka semua perhatian ke sini. Oke. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, gambar yang pertama seperti ini, silakan menyaksikan. Nah, lalu gambar keduanya juga seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik gambar itu, karena setelah itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian kerjakan. Oke. Baik, gambar ini sudah jelas? Oke. Baik. Baik, jadi sekretaris kelompok siap untuk mencatat pertanyaan. Baik. Oke, sudah siap? Iya. Oke. Baik, jadi pertanyaan yang pertama, pertanyaan, mengapa peserta didik sering melakukan perundungan terhadap temannya? Mengapa peserta didik itu sering melakukan perundungan terhadap temannya? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya perundungan atau bullying? Sudah selesai menulisnya? Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, terakhir. Bagaimana cara mengatasi perundungan atau bullying? Baik, sudah selesai mencatatnya? Oke. Baik, kalau sudah selesai, silakan berdiskusi
supaya bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Ya, silakan berdiskusi. Ya, oke baik. Karena itu 3 pertanyaan, jadi saya beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu, menulis dan menjawabnya. Jadi waktu 10 menit ya, karena itu 3 pertanyaan saja, supaya kita masih ada waktu untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Oke, ya, sudah waktunya. Maka kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Jadi kita yang lain duduk tenang supaya kita bisa mendengarkan pemaparan hasil dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1, silakan. Moderatornya silakan. Oke. Oke, baik. Iya, kelompok 1 luar biasa ya. Ya. Oke, baik. Jadi yang berikut kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi atau memberikan beberapa komentar mengenai jawaban dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi kelompok 1 ini hebat. Oke. Baik. Oke, baik. Jadi pertanyaan diskusi tadi yang pertama itu mengapa sering terjadi perundungan atau bullying. Nah, Ibu sedikit memberikan uh, jawaban atau melengkapi jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, jadi mengapa sering terjadi perundungan? Nah, jadi beberapa anak melakukan bullying atau perundungan karena dorongan dari teman sebaya, sekaligus untuk membuktikan bahwa mereka tidak bisa masuk dalam kelompok tertentu. Jadi di beberapa kasus, terkadang pelaku sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku negatif tersebut. Jadi kondisi lingkungan sosial dapat menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Ya. Lalu yang kedua, faktor biologis. Nah, jadi faktor biologis juga sangat mempengaruhi. Nah, kenapa? Karena faktor biologis ini erat kaitannya dengan kekerasan. Karena itu dimulai dari pengaruh hormon, emosi, dan genetik atau bawaan. Nah, lalu faktor yang berikut itu adalah faktor psikologis. Nah, jadi seseorang bisa melakukan kekerasan karena usahanya untuk mencapai tujuan mengalami hambatan, sehingga dia merasa frustasi dan mendorongnya berperilaku agresif. Nah, lalu yang berikut faktor lingkungan. Nah, seseorang melakukan kekerasan karena proses belajar dari lingkungannya. Jadi lingkungan ini dia sangat mempengaruhi. Misalnya perilaku kekerasan itu dimaklumi di daerah tertentu atau melalui media massa atau tontonan televisi, film, game, atau pengalaman kekerasan yang berulang atau kekerasan yang memang sering terjadi. Lalu yang berikut faktor situasional. Nah, jadi situasi tertentu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi berperilaku agresif. Misalnya suhu udara kepadatan, kebisingan, polusi udara, dan juga karena adanya kompetisi. Ya. Jadi yang berikut upaya untuk mengatasi bullying. Nah, jadi upaya untuk mengatasi bullying itu
yang harus dilakukan itu adalah memberikan dukungan kepada korban bullying. Jadi korban bullying biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami bullying. Ya, maka dari itu kita harus memberikan mereka penguatan supaya mereka jangan merasa trauma gitu. Oke. Baik, karena sudah waktu, maka sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan refleksi. Jadi kita refleksi, kita buka Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, di situ tentang orang Samaria yang baik hati ya. Oke, baik. Jadi mari kita baca dalam hati kita masing-masing. Baik, jadi setelah membaca dalam hati dan merenungkan firman yang disampaikan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, dari temanya saja, orang Samaria yang baik hati ini mau menunjukkan kepada kita supaya kita harus meniru. Jadi, baik itulah yang harus ditiru. Jadi, orang Samaria yang baik hati ini kita harus meniru sikap mereka. Oke, baik anak-anak. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha bijaksana, melalui sesi pembelajaran ini, kami putra-putrimu telah Engkau suguhi berkat yang berlimpah. Kami umat pilihan-Mu yang Engkau panggil dan Kau utus untuk melakukan pekerjaan misi yang membawa kebaikan dan cinta di tengah dunia. Semoga kami putra-putrimu menjadi Injil yang hidup, yang dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang dan sampai jumpa minggu